Oke, halo semua. Jadi saya yang akan membawa pembahasan pertama. Kenalin, saya Daniel. Saya mahasiswa semester 5 di FK USU. Jadi kenapa saya bisa bawa topik ini, topik skill management, karena ketika saya baru kuliah itu rasanya kayak di Fakultas Kedokteran tuh kok kayak padat banget. Terus sepertinya semua hal tuh berantakan, banyak yang nabrak sana sini, jadi nggak punya waktu belajar, terus yang organisasi, jadi nggak punya waktu tidur. Nah, jadi saya coba belajar sendiri, coba kadang-kadang ikut dengar bagaimana sih cara manage waktu, sehingga sekarang saya pengen ngajarin teman-teman gimana caranya manage waktu dan prioritasnya. Boleh ditampilkan statunya? Oke, nah jadi kenapa kita perlu belajar schedule management? Karena banyak orang itu yang merasa gini, apalagi yang di kuliah ya. Kalau sekolah mungkin jadwal sekolahnya sudah dijadwalkan setiap hari, terus lesnya sudah dijadwalkan jamnya setiap hari, sehingga rasanya kayak nggak perlu manage jadwal, manage waktu. Tapi kalau kita sudah kuliah, semuanya itu sudah sendiri. Jadwal kuliahnya itu bisa bervariasi, dan kita perlu atur sendiri kapan berorganisasi, kapan ngumpul sama teman, kapan istirahat, dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa orang yang memiliki mental kayak seperti, kalau aku kelihatan sibuk, aku keren. Kalau aku kelihatan sibuk, rasanya gengsinya naik, bakal diketahui kalau kamu tuh mahasiswa. Jadi mereka tidak berusaha memanage schedule-nya. Nah, dan schedule management ini adalah untuk kalian yang pengen gimana sih caranya biar bisa belajar tapi tetap bisa main game, tetap bisa nyantai, tapi nilainya tetap bagus, bisa berorganisasi juga. Oke, yang pertama, next, priorities. Priorities itu apa? Maksudnya priorities itu apa sih yang kalian lebih tempatkan di atas yang lain? Yang mana yang lebih penting gitu? Jadi ada dua jenis priorities. Yang kiri ada nomor 1, 2, 3, 4. Dan di setiap nomor itu cuma ada satu kategori. Jadi di sini saya nggak akan ajarin apa sih prioritas hidup yang benar dan lain-lain. Itu akan saya ajarkan di CG. Kalau kalian mau dengar, kalian boleh join CG. Ini saya lebih ngajarin gimana cara nyusunnya. Yang pertama, yang kiri itu maksudnya absolute. Absolute priorities. Jadi nomor 1 lebih tinggi daripada nomor 2, 2 daripada nomor 3, 3 nomor 4. Jadi kalau ada sesuatu yang tabrakan, diajak keluar teman, tapi kan ada kerja, pasti kalian pilih yang nomor 3, karena dia absolute priorities-nya. Yang di kanan itu comparative priorities. Jadi nomor 3 itu ada 2, ada work and ministry. Jadi itu bisa case by case. Contoh, kalian disuruh kerja lembur, tapi tiba-tiba ada pelayanan, di mana yang kalian pilih. Nah, jadi kita harus punya mindset untuk bisa menentukan yang mana yang lebih penting bagi kita, dan be detailed. Be detailed ini tidak berlaku kalau kalian misalnya diwawancara. Contoh, ada yang wawancara, biasa organisasi dan kantor ya, apa prioritas hidupmu? Sehingga kalian kasih tahu, nomor 1 sampai sekian apa. Tapi yang be detailed ini tuh lebih ke diri kita sendiri. Contoh, nomor 2 family. Family itu apa yang kalian anggap family? Mungkin cuma keluarga inti, atau orang-orang sahabat yang terdekat kalian juga anggap family, atau sepupu yang jauh kalian tidak anggap family. Yaitu yang penting kan harus be detailed. Kenapa prioritas ini penting? Karena kalau seperti kalian mau bangun rumah, perlu satu fondasi yang kuat dulu, perlu satu dasar yang kuat dulu. Kalau kalian nggak tahu prioritas kalian apa, kalian mau bikin schedule, pasti berantakan. Next. Nah, setelah kalian tahu prioritasnya, sekarang kita mulai membangun rumahnya. Kita scheduling. Ini ada satu contoh schedule. Jadi di schedule ini, kalau kalian bisa lihat, jam-jamnya itu tidak ada yang tabrakan. Semuanya ada waktunya. Jadi 7 sampai 4, 4 sampai 6, nggak ada yang tabrakan. Nah, pertama kalian perlu ketahui di scheduling itu, pertama tadi, prioritas. Kalian tahu dasarnya dulu, sehingga kalian bisa menentukan. Misalnya kalian ada waktu luang di hari Minggu. Kalian mau ngapain di hari Minggu, sesuai prioritas kalian. Ada yang lebih mementingkan, mungkin kalian taruh Tuhan nomor 1, berarti kalian ke gereja. Atau ada yang merasa, oh enggak, aku kayaknya lebih penting belajar, jadi kalian belajar di hari Minggu. Yang kedua, know your limit. Di sini, kalau kalian bisa lihat, schedule-nya dimulai jam 7, dan berakhir di 1.30 pagi. Kalau kalian tetap melaksanakan schedule seperti itu, maka lama-kelamaan kalian pasti nggak tahan. Jadi kalian harus tahu, kalian batasnya di mana. Jadi kalian harus tahu kapan harus bilang oke, kapan harus bilang enggak. Itu ya poin ketiga. Learn to say no. Jadi kalian bisa tahu kapan diajak teman, kalian bisa tolak.
kapan juga ketika ditawarin, yuk dek kita ikut yuk acara ini, yuk kita organisasi, kapan kalian learn to say no. Nah, kenapa learn to say no ini penting? Karena banyak orang yang nggak bisa ngomong tidak. Banyak orang yang justru kalau ditawarin, mungkin kalian pertama bilang, aduh nggak bisa kak, nggak bisa bang, terus nanti dibilang, nggak bisa ya dek, coba pikir lagi, besok kasih tahu saya hasilnya, ya bisa ya, please, terus kalian nggak bisa bilang no. Kenapa harus bisa bilang no? Karena kalau kalian semuanya oke, lama-lama kalian akan jadi full, lama-lama limit kalian nggak akan cukup gitu, lama-lama kalian bisa lama-lama kehilangan tidur, bisa nilainya yang turun, atau organisasinya pun enggak berjalan dengan baik karena semuanya bertabrakan. Next, short term goal. Nah, short term goal ini salah satu contoh scheduling yang paling simple. Ini biasanya kalau anak kuliah mau ujian. Jadi kalian sudah tentukan Senin review bab 1, Selasa bab 2, Rabu bab 3 dan seterusnya. Yang pertama yang kalian harus tahu itu be efficient. Contoh, kalian tetapkan jadwal belajar itu 2 jam setiap hari. Jadi gimana efisiennya? Ada orang yang lebih efisien kalau dia baca sendiri. Dia nggak bisa dengerin orang. Ada orang yang lebih efisien kalau dia cuma mendengar. Kalau dia baca, dia nggak bisa ngerti. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang lebih efisien. Dan kalian bisa pilih contoh ya. Ada kalian, misalnya kan kalau mahasiswa sekarang, apalagi kalau udah online, kita bisa record screen, record voice gitu. Nah, kalian pilih gimana kalian mau cari reviewnya. Apakah kalian mau dengerin rekaman kuliah yang penuh dengan kadang-kadang dosen bercanda, kadang-kadang ada tegur teman-temannya, tolong on kamera dulu deh selama 1 jam, atau kalian mending nonton video di YouTube yang tentu saja makan kota, tapi cuma 17 menit dan kalian bisa lebih mengerti. Jadi be efisiennya, gimana kalian enaknya, jadi kalian bisa pilih. Yang kedua, do not postpone. Ini yang paling penting. Do not postpone, bahkan kalau 1 hari pun jangan ditunda. Karena biasa begini, Senin aku harus review bab 1. Tiba-tiba Senin teman-teman ajak jalan, aku jalan, jadi udah sampai rumah udah malam banget. Udahlah, besok aja Selasa. Bab 1 dan bab 2. Ternyata begitu aku mulai review bab 1, ini kayaknya 1 hari nggak bisa selesai. Jadinya numpuk. Bab 1-nya cuma sampai setengah. Hari Rabu jadi bab 1, 2, 3. Kamis 1, 2, 3, 4. Nanti lama-lama semuanya menggunung. Ketika semua udah numpuk, lama-lama short term goal yang nggak akan tercapai. Yang ketiga, kejar ketertinggalan. Misalkan kalian sudah terlanjur menunda dan ketinggalan 1 bab. Jadi cara mengejar ketertinggalan itu gimana? Apakah perlu dibuat lagi jadwalnya? Jadi hari ini kejar ketertinggalannya segini, besok segini? Enggak. Kejar ketertinggalan tuh kalau bisa secepatnya. Jadi semampu kalian. Kalau kalian bisa hari ini kejar 2 bab, kejar 2 bab. Jadi jangan kayak, oh hari ini aku udah kejar 2 bab, harusnya aku tinggal 4. Waktu masih banyak sih, tapi nggak usah lah, mending aku nonton dan lain-lain. Jadi jangan seperti itu, kejar ketertinggalan secepatnya. Dan keempat, yang paling penting, just do it. Kalian harus laksanakan yang sudah kalian plankan. Jangan seperti banyak orang yang pinter planning, pinter merencanakan sesuatu, pinter bikin jadwal, sehingga ketika dia lihat jadwalnya, oh aku kayak harus revisi lagi. Terus dia revisi lagi, tapi dia nggak kerjakan. Dia revisi terus, oleh karena itu dia nggak pernah lakukan, sehingga goalnya nggak tercapai. Itu sangat sering. Next. Setelah priorities, scheduling, dan short term goal yang oke, nah kadang-kadang ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Contohnya canceling. Contohnya ada plan yang tabrakan. Jadi kan harus belajar gimana caranya canceling a plan. Contoh, kalian ikut 2 acara. Acara A di hari Senin, dan kalian adalah ketua divisi acaranya. Acara B di hari Rabu, dan kalian adalah anggota acaranya. Tiba-tiba karena ada suatu masalah, dua-duanya di-move ke hari Selasa, dalam waktu yang sama, tempat yang sama, cuma seberangan. Yang mana yang kalian pilih? Jangan pernah pilih untuk, oh ya udah nggak apa-apa, karena tempatnya sama, seberangan, aku bisa bentar sini, bentar sana. Kalau kalian seperti itu, maka pasti dua-duanya akan terbengkalai. Yang gimana caranya pilih? Pertama, think about the impact on canceling. Di acara A, kalian tuh ketua divisi. Jadi kalau kalian pergi, kalian leave acaranya, pasti semuanya berantakan, karena ketuanya aja udah hilang. Tapi di acara B, kalian cuma anggota. Jadi kalian bisa pilih, karena aku cuma anggota, aku leave. Pertama, think about the impact. Kalian mikir, oke, di B impact-nya lebih kecil, jadi kalian pilih B. Tapi ingat yang kedua, be responsible. Jelaskan kenapa kamu cancel.
Jangan cuman, oh ya udah kan aku cuma anggota, terus begitu hari H kalian nggak datang. Itu justru bisa bikin acaranya juga tambah hancur. Karena mereka kehilangan anggota kan. Ih, anggotanya mana hilang. Jadi kan harus jelaskan kenapa cancel dan cari solusinya. Coba diskusikan. Ini gimana ya? Aku nggak bisa begini karena ada tabrakan acara, di acara lain aku ketua divisi. Jadi kalian bisa konsultasi ke mungkin ketua paling atas dari acaranya. Nah, tapi bagaimana kalau dua acara ini, acara A dan C, dua-duanya kalian ketua. Tiba-tiba acara yang hari Rabu dipindah ke hari Senin, sehingga dua-duanya nabrak. Kalian ketua di dua-duanya, bagaimana? Pertama, kalian bisa coba ngomong dulu ketika dia mau move acaranya. Aku nggak bisa kalau hari Senin, karena aku ada acara di acara A. Kalau kamu pindah ke hari Senin, aku terpaksa harus leave, karena aku harus tanggung jawab ke acara. Gitu. Jadi kalian, ini semua tuh berhubungan, ada prioritasnya dulu. Kalian tentukan A dan C. Yang acara A sudah dari minggu-minggu lalu mau di hari Senin. Tiba-tiba acara C, H-1 ya, yuk kita hari Senin aja. Kan nggak mungkin. Jadi kan harus bertanggung jawab kedua-duanya. Tapi ingat, tetap harus cari solusi, jangan langsung ditinggal aja. Next. Oke, konklusinya. Jadi sebenarnya yang aku share ini adalah sesuatu yang sangat gampang, sangat sering dianggap remeh. Tapi kalau kalian nggak memiliki skill ini, manajemen, biasanya akan terasa waktu di mulai kuliah sampai seterusnya. Kalian akan merasa banyak yang kurang gitu. Jadi untuk konklusinya, pertama prioritas sebagai dasarnya. Lalu setelah scheduling dan lain-lain. Yang kedua, be responsible. Jadilah bertanggung jawab untuk apa yang kamu schedulekan, untuk apa yang kamu pilih. Yang ketiga yang paling penting, setelah semuanya itu kalian rencanakan, just do it. Jadi, jangan cuma di plan, tapi juga dilaksanakan. Oke, itu aja. Apa ada pertanyaan? Pertanyaannya bisa di WhatsApp atau di chat. Saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada, kita move ke workshop selanjutnya. Oke, ada pertanyaan. Misalnya kita udah janjian sama temen, tapi ternyata pas mau hari H baru keingat ada event penting. Gimana sih caranya supaya bisa cancel janjian sama teman kita? Kan kadang ada orang yang merasa nggak enakan. Oke, jadi misal kalian harus tahu lebih penting mana, penting acaranya atau penting temannya. Makanya aku tadi bilang pertama prioritas setiap orang tuh beda, nggak bisa dijudge, nggak bisa bilang oh nggak bisa. Pertama itu harus ini, kedua harus ini, enggak. Jadi kamu harus tahu sendiri prioritasmu apa. Yang kedua, nah cara cancelnya, yang pertama jangan pakai perantara. Karena biasa kalau pakai perantara itu bakal memperburuk keadaan. Jangan seperti bilangin dong gue nggak jadi datang, atau ada acara. Ngomong sendiri, jelasin kenapa nggak bisa, dan kalau misalnya temennya marah, atau misalnya kalian mau cancel di acaranya, tahu-tahu ketuanya marah, ya nggak apa-apa. Karena memang kalian harus bertanggung jawab gitu. Jadi misalnya kalian sudah bikin suatu kesalahan, kalau misalnya kena marah ya memang sudah seharusnya gitu. Tapi kalian harus bisa responsibel, harus bisa bertanggung jawab. Oke, next. Kok kalau udah terlanjur tugas tumpuk, gimana? Kalau tadi yang saya bilang kalau udah terlanjur tugas tumpuk itu segera dikejar. Jadi nggak boleh kayak oh yaudah karena tugasnya numpuk hari ini aku kerjakan setengah, terus besoknya setengah lagi. Jadi kalau bisa tuh secepatnya, kalau bisa sehari. Kalau perlu bantuan teman coba tanya. Kalau misalnya nggak bisa sehari, perlunya 2 hari, ya kejar aja gitu.
Terus kok gimana caranya ngumpulin niat buat nugas? Oke, niat. Kalau niat itu yang paling susah kayak tadi. Ketika kalian bisa planning, bisa mau rencanakan mau bikin tugas apa, tapi ngejalaninnya itu paling susah. Jadi ingat aja gini, kalian harus punya goal gitu. Kalian mau bikin tugas ini buat apa? Apakah contoh misalnya tugas dari sekolah, berarti untuk nilai, atau tugas dari kampus supaya dapat A dari dosen gitu. Jadi ada goals-nya. Kalau misalnya kalian nggak set goals dulu, contoh di awal semester kalian set, aku mau jadi 10 besar, atau di kuliah aku mau IPK aku di atas 3. Kalau kalian sudah set goal ya pasti niatnya muncul. Tapi gimana kalau nggak muncul niatnya? Nah, perlu kalian introspeksi, kenapa nggak muncul niatnya? Apa memang kalian merasa itu nggak penting, atau bagaimana? Tapi ingat, kewajiban dulu. Kalau memang kalian mahasiswa memang kewajibannya untuk bikin tugas. Gitu. Oke. Bagaimana cara memanage waktu yang tidak tentu punya jadwalnya? Ini contohnya apa ya? Mungkin gini deh, kalau yang pernah saya reschedule kuliah itu paling sering. Jadi kalian harusnya masuk jam 7 pagi, jadi dosennya bilang, kita nggak jadi masuk enak, untuk selanjutnya saya kabarin. Kalian harus ingat seperti tadi, prioritasnya dulu. Kalau misalnya memang jadwalnya kebetulan kosong di jam itu, ya udah, tiba-tiba dosennya bilang, kita reschedule sekarang ya, mendadak gitu, ya udah kalian ikutin reschedule-nya. Tapi gimana kalau udah punya jadwal yang lain? Nah, jadwal yang lain itu apa? Apakah satu, makan sama keluarga yang sudah makan sama keluarga besar, biasa seringnya gimana? Malam sebelum Imlek gitu. Tiba-tiba dosennya bilang, kita kuliah malam sebelum Imlek ya. Seperti gitu contohnya. Ya kalian harus bisa pisahkan gitu. Kalau aku nggak ikut kuliah gimana ya? Apakah cuma di absen sekali? Atau langsung dapat F? Yang kedua, kalau aku nggak ikut makan sama keluarga kan pasti nggak enak. Jadi kalian boleh coba konsultasikan kalau sama dosen yang nggak bisa, sama keluarganya gitu. Jadi kan karena ini sesuatu yang nggak terduga gitu. Coba tanya, misalnya aku ada ini kuliah gimana ya? Kalau misalnya orang tua udah bilang, ya janganlah kita kan ngumpul keluarga setahun sekali. Masa kamu mau pergi untuk kuliah? Jadi kalian harus bisa nimbang-nimbang sendiri. Makanya aku sharing ini bukan untuk kayak langsung menjawab semua pertanyaan gitu. Aku cuma mau ajarin gimana cara bangun pola pikirnya. Jadi ketika kalian sudah tahu pola pikirnya, cara berpikirnya, kalian pasti bisa menimbang-nimbang gimana cara menyelesaikan masalahnya. Next. Oke. Cara kau boleh kasih tips buat pertahanin prioritas yang sudah ditentukan. Nah, tadi prioritasnya itu yang penting detail. Ini salah satu contoh ekstrim ya. Misalnya yang pertama kita taruh Tuhan, kedua orang tua, ketiga pelayanan gitu. Kalian harus detail, Tuhan itu sama pelayanan beda misalnya. Misalnya, Pak Mama sakit. Pak Mama sakit, nggak ada yang jaga. Terus kalian ada jadwal pelayanan. Apakah kalian tinggalin? Bentar ya Mama, sakit kan? Ya udah nanti ya, aku habis pelayanan aku baru balik. Kan nggak mungkin. Jadi kalian harus tahu prioritasnya yang mana. Tapi kalau misalnya orang tua ngajak, yuk kita bikin sesuatu yang jahat yuk. Masa kalian prioritaskannya yang nomor 2, harusnya nomor 1 Tuhan gitu. Jadi yang prioritas itu didetailkan bukan untuk kasih tahu orang lain, bukan untuk bilang prioritas gue gini ya 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Disimpan ke diri sendiri aja supaya kalian bisa tahu gimana cara pola pikirnya, kalian bisa mikir sendiri gitu. Cara memotivasi diri agar tidak menunda gimana? Ini sedikit sharing. Kalau dulu saya sekolah ya, saya tipe yang selalu menunda tugas sampai detik terakhir. Selalu misalnya besok kumpul jam 8, saya kerjakan jam 6. Kenapa saya begitu? Karena kayak merasa, ngapain sih bikin tugas, mending main dulu dan lain-lain. Tapi justru pas besoknya bikin di sekolah, itu rasanya kayak dikejar-kejar hantu gitu. Jadi kalian kayak, aduh gimana nih, belum siap. Guru bilang, kumpulnya lebih cepat ya sekarang ya. Terus kalian merasa, aduh gimana ya. Walaupun siap, ujung-ujungnya kalian nggak memberi yang terbaik, terus kalian sendiri yang nggak merasa lega gitu. Kalian merasa kayak, aduh
ketika kalian misalnya main game gitu, aduh masih ada tugas ya, nanti deh, kalian bakal terganggu pikirannya. Jadi kalau cara saya motivasi diri itu, saya udah tahu goal saya, jadi saya lakukan apa hal-hal yang relevan ke goal saya gitu. Lebih bagus fokus ke banyak hal sekaligus atau satu hal dulu. Jangan fokus ke banyak hal sekaligus. Kalau kalian fokus ke banyak hal sekaligus, biasanya bisa seperti ini ya. Kalau misalnya kalian sudah sangat jago gitu memanage dan lain-lain, semuanya akan berjalan dengan biasa. Nggak baik, tapi nggak buruk. Semuanya biasa banget. Makanya lebih baik fokus ke satu hal, dan kalian excellent di hal itu, daripada fokus ke 5 hal, tapi 5-5-nya rata-rata aja. Jikalau dosen tiba-tiba menyuruh kumpul tugas penting mendadak di hari itu juga, yang kadang harus tanda tangan bukti hadir, bertabrakan dengan jadwal lain, misalnya event di gereja, bahkan bagian dari panitia. Dua hal ini adalah hal penting yang sama. Oke, berarti prioritasnya sama ya. Dengan kewajiban yang sama. Apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaannya susah ya. Jadi, kalau kalian sudah lihat prioritasnya, itu kan udah sama. Lalu kalian schedulingnya memang tiba-tiba. Lalu kalian harus canceling. Ini dianggap canceling salah satu plan kan. Misalnya kalian kalau ke kuliah, kalian nggak bisa menjadi panitia di gereja. Kalau kalian ke gereja, kalian nggak bisa kumpul tugas. Jadi, aku udah bilang dari tadi, kalau kalian harus punya pola pikirnya dulu. Harus tahu apa yang lebih penting, apa yang lebih urgent. Jangan bikin kayak, oh yaudah, temanku TA aja. Justru kalau kalian melakukan hal itu, tapi kalian pelayanan di gereja, apa gunanya gitu? Kalian pelayanan di gereja dengan cara bohong. Kalau misalnya, memang eventnya ini bukan di hari Minggu ya. Karena biasa kan dosen nggak mungkin di hari Minggu, tiba-tiba suruh masuk. Kalian bisa coba tanya dosennya, Pak, saya ada gini-gini. Kalau misalnya dia marah, nggak bisa, harus datang. Ya mau bagaimana, kalian ngomong ke ketua panitianya, sorry, aku ada tugas tiba-tiba, aku harus kumpul. Secepat mungkin kalian kumpul, habis itu balik ke eventnya. Ini bukan berarti kalian fokus ke dua hal ya, tapi setelah satu selesai, bisa lanjut ke yang lain. Gitu. Tapi ini jawabannya nggak definitif ya, bisa berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung prioritas dan cara pikir kalian. Kok gimana kalau ternyata ada dua kegiatan penting dalam waktu yang sama? Oke, ini sama kayak pertanyaan tadi. Dua kegiatan penting dalam waktu yang sama, prioritas sama. Kalian harus pilih. Ini biasanya terjadi, dua kegiatan penting dalam waktu sama, karena kalian nggak belajar untuk say no. Kalian accept semua, jadi tabrakan. Jadi belajar untuk say no. Tapi bagaimana kalau misalnya dua-dua ini mendadak? Dua-dua mendadak, kalian nggak ada dikasih pilihan yes atau no. Kalian harus terpaksa nggak hadir di salah satu. Nggak bisa bilang, ya pilih yang mana? Pilih yang A atau yang B? Kalau saya bilang A, mungkin ada orang yang bilang, nggak dong, pilih yang B dong. Terus ada orang yang bilang, nggak dong, A lebih penting. Nah, itu kenapa hari ini aku ajarin cara mikirnya. Kalian seperti yang tadi, pertama pikir impact-nya dulu. Kalau ikut acara A gimana, B gimana. Kedua, be responsible, jangan cuma menghilang. Kalian harus ngomong, kenapa nggak bisa? Karena kalian ikut acara yang lain. Kalau ditanya, loh jadi acara kami nggak penting? Bukan begitu, tapi saya merasa di acara A saya bisa begini, kalau saya nggak ikut, begini. Dia akan jelaskan dengan cara pemikiran kalian sendiri. Karena ini tuh salah satu ilmu yang simple tapi nggak ada jawabannya. Semuanya dipelajari sendiri. Gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, itu aja.